Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rifan Dani dengan NIM 2121291 dari Kilas HPAI. Yang mana di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan orang yang telah meninggal dunia atau memandikan jenazah. Baiklah, sesuai yang kita syaratnya atau rukunnya yang telah ditentukan, maka ada 3 langkah yang akan kita lakukan di dalam memandikan jenazah. Langkah yang pertama ialah nantinya kita akan membersihkan bagian 2 jalan ataupun 2 lubang tempat keluarnya najis ataupun kotoran. Yang kedua, apabila kita telah melakukan itu, maka kita selanjutnya ialah mewudukkan si mayat. Sebagaimana wuduknya itu seperti kita berwuduk hendak sholat. Setelah kita mewudukkannya, maka baru yang terakhir yaitu memandikan si mayat tersebut. Sebelum kita mulai dalam praktek memandikannya, ada 2 bacaan niat. Yang pertama niat berwuduk dan niat mandi. Yang mana ketika kita membaca niat wuduk, berarti wuduk itu adalah untuk si mayat, bukan untuk kita. Dengan lafaz nawaitul wudu'a lihadzal mayyit lillahi ta'ala. Sedangkan lafaz untuk mandi kepada si mayat, maka niatnya nawaitul ghusla lihadzal mayyit fardhu ataupun langsung lillahi ta'ala boleh. Baiklah, langkah yang pertama. Yang pertama-tama kita angkat sedikit bagian badannya, lalu kita siram bagian tempat lubang dubul ataupun dubulnya. Setelah itu, maka kita harus menggosok-gosoknya setiap bagian sela-sela tubuh agar bersih dari kotoran ataupun najis, ataupun kita keluarkan bagian najis yang masih ada di dalam tubuh si mayat tersebut. Makanya kita meringkan badan dari si mayat tersebut. Maka kita gosok-gosok di bagian tempat keluar najis tersebut dan dibasuh dengan sabun. Maka setelah itu kita basuhkan kembali dari bekas sabun yang telah kita usapkan tadi. Beralih kita kepada langkah kedua, yaitu ketika langkah mewudukkan si mayat, yang mana wuduknya itu sebagaimana kita berwuduk hendak sholat ketika kita masih hidup, yang mulai dari anggota wajah. Sebelum itu kita baca lafaz niat dengan niat nawaitul wudu'a lihadzal mayyit lillahi ta'ala. Maka kita siramlah anggota bagian wajahnya sebanyak 3 kali. Setelah itu lanjut anggota wudhu yang kedua itu ialah tangan, dimulai dari tangan yang kanan. Maka tangan itu harus basuh atau terkena air dari tangan sampai sikunya. Lanjut dengan tangan kiri, maka juga seperti itu. Setelah itu kita lanjut bagian anggota wudhu yang ketiga, yaitu bagian kepala. Maka kita usap bagian kepala ataupun rambut sampai selesai. Setelah itu baru telinga. Dan anggota tubuh yang kita basuh bagian akhir, yaitu bagian kaki, sebanyak 3 kali. Maka setelah kita mewudukkan si mayat, baru langkah yang terakhir yaitu memandikan, yang kita mulai dari atas hingga bawah, yang kita sirami dengan air sebanyak 3 kali. Yang mana air di sini tidak boleh air yang sudah mustakmal atau air yang kita pakai. Maka di sini kita harus berhati-hati dalam memakai airnya agar jangan sampai air tersebut menjadi mustakmal. Maka kita ambil, lalu kita sirami
dengan halangan tangan dari kepala sampai kaki. Setelah itu, maka kita basuh dengan sabun, lalu menggosok-gosok bagian anggota tubuhnya, mulai dari atas dengan pakai sabun. Maka seluruh sela-sela bagian tubuh ataupun rongga-rongga yang ada harus kita bersihkan juga. Setelah bagian depan semuanya telah kita sabuni, maka kita basuhkan kembali atau kita siram. Baiklah, selanjutnya itu tahap di bagian belakang dari si mayat. Maka untuk itu, maka kita miringkan si mayat menghadap kiri ataupun ke arah kiri. Seperti langkah yang utama, maka kita siramkan. Lalu kita gosok dengan sabun. Setelah itu, siram kembali. Baru bagian belakang mayat dengan menghadapkan mayat ke arah kanan. Maka kita gosok dengan sabun hingga bagian sela-sela anggota tubuhnya. Dan disiram kembali. Maka jika sudah langkah yang ketiga ini, seperti inilah cara memandikan jenazah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahannya, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.